Tim kita PR teams yang kasih saya beberapa thread yang bagus, dan kita pilih Santet Group itu. Emang dibikin sama penulis tidak habis di threadnya sana, supaya orang tambah penasaran. Jadi ketika saya sudah beli, dia yang kasih manuskripnya, termasuk skrip sampai ending. Jadi sebetulnya bukan perubahan, dia yang mau bikin seperti itu untuk film. Dia bilang untuk film lebih cocok, tapi memang yang threadnya seperti sana gitu. Jadi ceritanya berdasarkan pretty much sama, dan adegan-adegannya juga sama. Kalau setelah dia kasih manuskripnya, setelah itu baru penulis saya yang tulis. Setelah penulis saya tulis, baru dikasih lagi ke director, dan kita punya reading coach, which is Putri Ayudya. Mereka mempelajari Jawanya, dan mereka rubah-rubah hal-hal yang misalnya biar untuk bikin filmnya lebih realistik, Japanese, dan lebih bagus lah gitu ya. Kenapa kita pilih 1970? Sebetulnya di threadnya, di threadnya itu dia nggak bilang sebelumnya tahun berapa. Tapi pasar-pasar seperti ini udah nggak terlalu biasa di tempat-tempat seperti Semarang atau Surabaya. Mungkin tempat-tempat yang agak kecil kali ya, mungkin yang masih ada dan yang percaya santet. Jadi kita research dulu dengan penulisnya ke belakang, dan kita realize bahwa sebetulnya santet dan perdagangan itu mulanya di 1970. Karena itu kita sesuaikan di sana, lebih serem juga daripada kita bikin di modern tapi nggak terlalu kena dengan penonton sekarang, karena udah nggak ada, kan udah lumayan modernnya. Itu sih intinya. Makasih. Terima kasih Pak Rocky. Researchnya itu dilakukan oleh penulis thread, dia yang dengan narasumber dan lain sebagainya, dan kita diskusi detail di skripnya. Tapi setelah itu detail ritual, detail caranya buka mata ketiga, dan soal suwangi, dan detail-detailnya itu dari director. Tugas saya sebagai seorang sutradara kan gimana kita akan memvisualkan sebuah thread atau skenario yang kita terima ya. Maksudnya dari settingnya juga, dari bagaimana nanti karakternya berinteraksi. Kita mencoba sesuatu yang lebih mendekati realistik sih sebenarnya. Kalau misalnya masalah looknya atau apanya sih, ya memang saya dengan tim waktu itu sih coba apa yang kita bisa tampilkan ya untuk memberi hawa segar gitu ke film horor Indonesia gitu ya. Makanya kenapa akhirnya muncullah si bentuk-bentuk hantu ini atau bentuk-bentuk jin ini, dan treatmentnya yang kita coba mix and match dengan semua yang ada itu sih sebenarnya. Jadi nggak tipikal dan nggak stereotype seperti film horor lain itu sih sebenarnya. Halo teman-teman semua, saya Sarah Wijayanto. Saya di sini berperan sebagai Marni. Boleh dijelasin dikit perannya seperti apa? Perannya seperti apa? Perannya ya saya ibu rumah tangga biasa. Biasanya kan pasti memiliki kemampuan melihat sesuatu. Kalau ini enggak, jadi orang biasa. Jadi ya ibu rumah tangga aja, ngurus anak-anak dan suaminya di rumah. Baik. Gitu, ya. Yang berikutnya boleh silakan Mas Christian Sugiono. Selamat malam semua, saya Christian Sugiono. Di film Santet Segoro itu saya berperan sebagai Pak Sucipto, suami dari Ibu Marni, ayah dari Shiva dan Ardi. Seorang pekerja keras, pemimpin keluarga, pedagang di pasar, yang kemudian, apa ya istilahnya ya, tergulung dalam sebuah konflik yang ada di film itu. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Ari Ilham, berperan sebagai Ardi di film Santet Segoro itu. Karakter Ardi di film ini dia adalah seorang anak remaja kuliah yang mempunyai indera keenam, sixth sense, tapi dipersempit oleh orang tuanya semenjak dia kecil. Oke, dan yang berikutnya tentu saja Sandrina, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Aku di film ini berperan sebagai Shiva. Aku anak kedua dari keluarga Bapak Sucipto. Bisa dibilang Shiva itu sangat penakut, dan dia juga karena anak perempuan satu-satunya jadi sangat manja. Baik. Secara karakter dia adalah pedagang di pasar itu, dan juga dialog-dialog yang digunakan ketika berdagang tuh bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang
sebagai pemain di film ini. Challenge-nya belajar bahasa Jawa, meskipun kita sudah mempunyai skrip gitu ya. Nanti dialognya begini, kalau jualan ini begini ngomongnya gitu. Tapi lawan-lawan main kita atau figuran-figurannya itu adalah orang lokal asli di desa tersebut. Dan kemudian mereka ngertinya dipikir gue bisa bahasa Jawa. Jadi ya bisa untuk skrip doang. Tapi ketika gue ngomong ini, improve. Dia jawabannya tidak sesuai dengan skrip, gue jadi bingung gitu ya. Jadi akhirnya tolong diatur sedemikian rupa supaya skrip, stick to the script gitu. Jadi karena kalau enggak aku bingung. Kalau bahasa Indonesia kita sebagai pemain memang lebih enak kalau bisa ngalir gitu ya. Ada improve apa, yang penting message-nya nyampe. Tapi ketika bahasa Jawa jadi susah. Itu challenge-nya. Tapi kenapa adegan di pasar juga seru, karena terutama untuk eksterior yang di jalanan segala macam gitu, Mas Tommy dan tim mencoba untuk menghadirkan suasana pasar dengan jumlah figuran yang cukup banyak. Dan semuanya bergerak, kamera, pemain, nggak hanya pemain utama gitu ya, tapi semua yang terlibat di sana benar-benar kerja keras. Dan dalam syuting sebuah film, personally saya lebih senang kerja yang begitu gitu. Jadi yang benar-benar semuanya begitu action, bergerak, begitu cut, selesai. Nah itu rasanya tuh kayak bener syuting film dibanding adegan sendiri atau berdua ngobrol, dialog, begitu-begitu sih. Baik, terima kasih Mas Christian. Kalau kita mostly mungkin emang yang darah-darah sebenarnya. Itu karena kan melibatkan banyak orang, teknis juga, jadi harus sama. Pas Mas Tommy bilang action, yang ada yang megang ada mesti dia mencet apa, terus pompa, nah itu harus bareng gitu. Kalau misalnya aku kesakitan duluan terus yang ini yang kecepatan, itu nggak match gitu. Sama mungkin yang ini ya, yang walaupun aku orang Jawa, cuman mungkin itu kan di Semarang, secara logatnya kan Semarang itu berbeda gitu. Jadi challenge-nya di situ, suka keputar-putar, terus pas di-cut, diimitin lagi kan ada acting bukan yang untuk logat kita yang jagain tuh ya, Mbak Maria ntar nyamperin salah gitu ininya, oh ya ntar kita balik lagi. Sama waktu adegan udah mulai panik, ada momen aku sama si Ari, kita berdua udah hilang tuh logatnya, kayak mas pas cut kita hilangnya Jawanya, ya itu kita harus balikin lagi, kayak gitu aja sih, lebih seru sih. Kita ada 9 negara ya, Laos, Australia, New Zealand, Thailand, Taiwan, Cambodia, Myanmar, Thailand udah, sama Singapura, Malaysia, Brunei ya, sekitar 9, tapi mungkin ada upcoming 2-3 lagi. Rata-rata hitmaker punya tahun ini di negara itu semua film, 3 film kita main. Wow. Ya, kenapa bahasa Jawanya nggak full aja satu film nih? Karena di threadnya juga dia yang pertama setengah-setengah, sesuai thread aja. Tapi yang kedua juga ketika bahasanya semua Jawa, artinya nggak seluruh Indonesia bisa menikmati, karena itu cuma di daerah Jawa. Sementara semacam di Medan, Sumatera, Bali dan lain sebagainya mungkin itu nggak connect ke mereka. Jadi karena itu kita bagi sedikit, sama seperti yang sebelumnya Semarang. Terserah aja sebenarnya kan gini, setiap orang kan punya kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya nggak percaya, nggak apa-apa, anggap aja kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di rumah, ya itu emang mungkin yang sebenarnya mungkin serangan itu emang namanya mood orang kan, ada yang kadang jelek, ada kadang bagus. Ya gimana caranya kita untuk melawan diri sendiri sebenarnya. Jangan mau terpancing negatifnya gitu. Itu aja. Kalau misalnya nggak percaya, cuman kalau nggak percaya juga jangan semuanya dihubungkan dengan hal itu, karena nanti ketakutannya itu akan menjadi makanan untuk mereka untuk masuk ke dalam kita, mempengaruhi pikiran kita, akhirnya jadi kena malah beneran santet seguru gitu. Gitu. Iya. Jadi saya udah pernah lihat beberapa series karyanya Mas Tommy, dan saya sadar bahwa dia punya vision bagus banget dan dia udah pasti harus masuk ke film. Cuman memang kita lagi cari cerita yang benar dan yang bagus. Jadi pertama kali kita ketemu, saya udah ada nih Santet Segoro itu, tapi belum jadi skrip, hanya masih baru jadi thread. Jadi kita masih diskusi dulu, kira-kira filmnya seperti ini, gimana kalau baca dulu threadnya, terus baru follow up. Abis beberapa lama setelah skrip itu semua kita diskusi, baru ternyata visinya Mas Tommy memang bagus banget, dan saya bilang ya udah kamu yang pegang ini, kira-kira ya simbolnya.
Baik, sudah cukup Mbak? Sebenarnya karena ya pengalaman saya sebagai asrada, saya lama jadi asrada, saya nggak pernah dapat project yang film horor selama karir saya jadi asrada. Terus jadi sutradara juga di series saya kebanyakan ngambil action drama genre-nya. Jadi waktu Pak Rocky nawarin, sebenarnya saya mencoba menantang diri saya sendiri aja sebenarnya. Oh, ini horor. Terus ya saya tertarik banget sama judulnya, ada kata santetnya itu yang akhirnya membuat saya bilang, kayaknya ini deh nih. Ya, mudah-mudahan sih deliver ya. Amin. Ya, jadi emang bisa dibilang udah lumayan lama terakhir kali aku main film horor. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kenapa aku mau main film horor lagi, karena ya lumayan kangen ya. Apalagi kan kalau misalnya drama dan yang lain-lainnya kan bisa dibilang beda banget. Di lokasi syuting juga udah pasti beda banget, dari setnya, terus adegan-adegannya juga beda banget. Jadi ya aku kangen gitu. Terus kalau tantangannya ya yang tadi sih yang aku bilang, bahasa Jawa, karena bisa dibilang itu lumayan susah. Bahkan pas dikasih tahu kalau aku bakal pakai bahasa Jawa, bisa dibilang aku lumayan nervous dan overthinking banget gitu. Kayak aduh bisa nggak ya, karena ini bener-bener pertama kali banget. Tapi itu salah satu hal yang menantang yang menurut aku lumayan menarik sih. Tuh. Oke, berarti Di Jerman, santet Segorop itu namanya Santetieren Siemensee. repot, bahasanya ribet. Gue gak tahu sih, actually gak tahu ada santet atau enggak. Cuman maksudnya mama aku orang Jerman, aku pernah tinggal di sana lama dan aku tahu culture seperti apa. Orang sana kan skeptik, orang sana sangat logik, sangat skeptik dan tidak tidak terasosiasi dengan agama. Jadi hidupnya sangat-sangat beda dengan di sini gitu ya. Tapi mungkin kalau dari cerita-cerita kecil, kalau misalnya kita buku anak kecil Jerman tuh ada kayak semacam demons gitu ya, ya kayak tuyul-tuyulannya Jerman lah gitu ya, kayak begitu-begitu, setan-setan yang kecil yang munculnya di hutan, hal-hal yang seperti itu sih, kayak gitu sih. Kenapa? Kalau kiriman santet gitu. Visa Schengen susah. Bener lagi. Ya, dan imigran udah terlalu banyak di Eropa, jadi lagi di-cut semuanya. Jadi kayaknya, tapi santet Segorop itu kan bisa nembus lautan. Mungkin bisa kalau santet Segorop itu. Oke. Cukup ya Mbak? Ini dulu aja dari teknis ya. Kalau teknis sih sebenarnya memang kalau genre horor tuh emang menantang sih maksudnya. Tapi saya punya pemain-pemain yang luar biasa ini yang sabar dalam menghadapi teknis-teknis ini yang susah ini. Karena untuk pusing memang pusing, karena makanya sebelum diaplikasikan ke pemainnya kita berkali-kali sih tesnya itu di luar set gitu ya, supaya bisa terdeliver di screen gitu. Terus tadi apa lagi? Monsternya. Kalau dari creature-nya yang ada gitu ya, sebenarnya kan saya juga banyak nonton film lain ya, kayak science fiction kayak apa gitu. Kadang-kadang saya coba mengcombine tuh kengerian-kengerian yang ada di genre lain ke genre ini gitu. Jadi nggak melulu tipikal gitu si bentuk hantunya atau bentuk creature-nya gitu. Makanya kenapa akhirnya dari berbagai referensi yang ada, saya diskusi sama special effect makeup saya, Mas Dodi, untuk menampilkan creature-creature yang ada di Santet Segorop itu ini gitu. Dan untuk si Swanginya itu sebenarnya udah ada dari threadnya ya Pak ya, gambarnya ya Pak. Pernah saya dikasih lihat, tapi emang kita coba alter lah, coba kita pertajam si kengeriannya ini gitu. Kalau warna birunya itu sama, sebenarnya itu sih lebih ke ini sih, lebih ke semiotik aja gitu. Kita kan mainnya warna warm untuk dunia manusia gitu. Nah, ini ada satu entity yang berlawanan dari alam lain ya, kita pakai warna komplemennya aja. Sebenarnya sesederhana itu sebenarnya pemikirannya. Untuk berlawanan sama dunia manusia itu sih. Baik, sudah cukup Mas?
Oke, terima kasih banyak untuk Jadi ketika saya naik ke sini di lift ada yang bilang saya nggak kenal orang, dia bilang filmnya bagus sekali, filmnya bagus sekali. Saya pikir ya biasalah ketemu pemainnya, dibilang filmnya bagus. Terus kemudian lagi jalan ketemu juga tadi bilang, oh filmnya this is the best movie katanya gitu ya. Terus tadi cerita juga ke Sarah, terus Sarah juga cerita dapat tanggapan, terus tadi bapak senang sih kalau misalnya aku sendiri belum nonton. Tapi dengar testimoni seperti itu bikin jadi mood up gitu ya, brighten the day. Dan aku juga yakin harusnya filmnya bagus karena kita kerja keras, terutama Mas Tommy dan tim gitu ya, membuat sesuatu yang beda. Dan aku harap film ini bisa diterima tidak hanya dengan penonton yang ada di sini pada hari ini, tapi bisa di seluruh Indonesia juga dan bahkan di luar negeri juga untuk memperkenalkan santet gitu ya, supaya nanti santet itu bisa dapat visa seperti pertanyaan tadi gitu ya, supaya di luar negeri mulai ada juga. Terima kasih. Film ini juga pesannya tuh bagus gitu, pesan untuk sebuah keluarga, bagaimana satu keluarga harus tetap bersatu menghadapi masalah gitu, hal buruk yang terjadi. Jadi cinta itu mengalahkan segalanya. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Sarah. Sandrina? Kalau aku juga, kita semua kayak belum nonton ya. Tapi aku juga nggak sabar banget pengen nonton dan dengar responnya. Terima kasih banyak. Benar-benar senang banget dengarnya kerja keras kita semua. Apalagi ya? Ya senang sih kerja keras kita bisa dihargain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Karena belum nonton juga ya, tambah deg-degan juga karena banyak banget yang bilang positif dan juga penasaran gitu hasilnya kayak apa nanti. Dan pengen berterima kasih aja sih buat semuanya yang udah hadir dan udah menyaksikan film Santet Segorok itu. Terima kasih juga untuk Hitmaker dan juga para cast dan kru yang sudah bekerja keras untuk mengerjakan film Santet Segorok itu. Dan semoga film Santet Segorok itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semoga ini bisa jadi bahan diskusi yang baik setelah menonton dan keluar dari bioskop sambil ngopi gitu. Amin.